Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, hari ini ya 23 September 2025 ya. Beberapa hari yang lalu akhirnya KYT itu ya merilis secara umum dan bisa dibilang cukup lengkap, baik mengenai warna-warna maupun spesifikasi teknis dari calon helm mereka baru yang mungkin juga akan dirilis di Indonesia, yaitu KYT R1R. Ini dia teman-teman sekalian, gambar warna putihnya seperti di sini ya. Nah, teman-teman sekalian, jika kita hadir atau mencoba untuk explore di websitenya KYT Eropa, KYT R1R itu ditempatkan teman-teman sekalian ada di posisinya itu ada di helm racing. Jadi memang secara umum helm ini didesain untuk racing ya, selain KX satu ya. Nah, ini juga ada hadir yang sepertinya akan berada di bawah KX1, yaitu KYT-R 1R. KYT bilang helm ini terinspirasi dari pengalaman mereka di MotoGP dan desain dinamisnya direkayasa dikembangkan di Italia semuanya ya, dengan perangkat digital tercanggih dan telah mengalami pengujian ketat oleh pengendara KYT, oleh pembalap-pembalapnya yang pasti kayak gitu ya. Nih ya teman-teman sekalian, dan ada beberapa warna-warna yang bisa saya coba spill ke teman-teman sekalian. Tadi warna putih dan ini ada hitam dope ya, atau mid black. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya untuk sekalian. Nah, ini ada warna abu-abu ya, gunmetal nggak ya, pokoknya abu-abu ini mah bukan gunmetal ya, abu-abu aja. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Lalu kita bisa lihat lagi nih teman-teman sekalian, warna apa lagi. Nah, ini ada beberapa warna-warna yang grafis-grafis yang warna-warni. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada kayak guratan-guratan dari kayak karbon kayak gitu ya. Dan ternyata memang secara umum ya, ini tuh cangkangnya atau shell terluar itu terbuat dari komposit baru, komposit yang merupakan campuran-campuran teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini ya, campuran yang salah satunya adalah karbon. Mereka menamakan tricomposite baru gitu ya, merupakan campuran dari karbon, lalu ada serat aramid ya atau Kevlar gitu ya, dan fiberglass gitu, dan didesain atau disetting dengan komposisi yang membuat dia itu jadi kayak punya kekuatan tarik dan patah yang lebih baik ya, sehingga menghasilkan shell yang lebih ringan ya, dan jauh lebih tahan benturan. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Dan nih ya teman-teman sekalian bisa lihat ya beberapa warna-warna, dan kalau warna yang ini itu warna shell karbon itu kelihatan banget. Tapi kalau yang warna ini nih hampir nggak kelihatan ya. Cuman ini tetap secara umum dia menggunakan desain atau menggunakan bahan terbuat dari trikomposite tadi ya, campuran dari karbon, terus habis itu serat Kevlar, terus habis itu fiberglass. Warnanya nih keren-keren ya, dinamis-dinamis banget. Ada warna-warni, ini juga warna-warni nih ya. Terus ada MK Art. Wah, ini pendesainnya ya. Mereka pakai desainer eksternal juga ya ternyata ya. Nah, warna-warnanya tapi keren. Ini juga nih teman-teman sekalian ada tulisan KYT-nya besar. Kalau ini kan nggak ada tulisan KYT ya. Ada di lumayan juga ya KYT-nya di sini ya. Oke, sorry. Nah, ada banget nih KYT. Tapi di sini tuh jelas banget kan, mungkin karena ini ya ada beberapa desain warnanya juga cukup ngejreng, kayak kuning yellow gitu ditambah putih kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, sistem pengunciannya dia udah menggunakan penguncian dengan apa namanya itu, dia tuh kayak logam di sini. Nah, di situ ya. Nih, ini teman-teman sekalian bisa lihat bagian depannya. Nih, ini warna-warnanya kayak gini nih. Wah, ini juga ada warna apa lagi nih ya. Nah, ini campuran hitam, dope, terus ada kuningnya, terus ada kayak abu-abu kayak gitu. Terus ada semburat-semburat warna-warna karbon kayak gitu. Ini juga cakep nih teman-teman sekalian ya. Nih ya. Wih, ini juga bagus. Warnanya warna karbon basisnya ya, atasnya bisa kelihatan karbon. Ini berbeda-beda detail rajutan karbonnya ya. Ini warna apa lagi, ini juga cakep juga teman-teman sekalian. Wow. Yes. Wah, bagus-bagus ya. Ini tuh didesain oleh KYT, memang secara umum itu berada di daerah atau termasuk sebagai
helm racing. Nah, yang menarik kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya, di sini tuh ada ukuran. Nah, nanti itu ukuran dari shell helm KYT R1R itu shellnya aja udah ada 3. Jadi shellnya ada 3, EPS itu yang busa putih yang di dalamnya itu juga ada 3 teman-teman sekalian. Dan masing-masing ukuran shell M, S, M, dan L. Kalau misalkan S itu ukurannya XS dan S dengan lingkar kepala. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini kalau teman sekalian punya kepala dengan daerah lingkaran kepala ya tinggal diukur pakai penggaris, bukan penggaris ya, pakai ukuran yang kain gitu ya. Nah, yang buat baju biasanya. Itu kalau ini dalam satuan sentimeter, kalau saya itu biasanya sih 5960, tetap aja pakai ukuran L dengan shellnya M. Ini menarik sih, sehingga artinya ukuran kecil itu nggak perlu dipaksakan menggunakan shellnya gede dan EPS-nya yang juga ukuran gede gitu loh teman-teman. Sekarang ini kita bisa lihat nih ya. Kalau di website dia termasuk dalam helm racing kayak gitu. Wah, terus habis itu kita bisa lihat juga ya visornya tadi ya, racing look system ya, pembukaan dari bukaan dari nih untuk visor helm. Terus ada pin lock juga, pin locknya ternyata Max Vision 70 ya, dengan ventilasi kayak gimana lagi nih kita bisa lihat di sini. Wah, nah ini dia teman-teman sekalian. Jadi ini tuh shell luar ya, yang tricomposite tadi ya, campuran antara karbon Kevlar dengan fiberglass. Terus ini yang bagian dalam EPS-nya tuh ternyata kayak begini, mengulang di vlog yang sebelumnya. Dan ini adalah ventilasinya nih ya, ventilasinya terdiri dari saluran masuk udara pelindung dagu yang di bawah gitu ya, terus habis saluran udara depan yang besar, 2 ventilasi samping ya, yang bekerja sama untuk mencapai kenyamanan maksimal. Wah, sistem ini bekerja bersama jaringan saluran terintegrasi yang memastikan udara itu mengalir dengan sangat baik di dalam helm. Spoiler aerodinamika juga berfungsi sebagai penghisap udara berkat efek venturi yang dihasilkan oleh ekstraktor yang terletak di bawahnya. Widih, udah kayak ini aja, udah kayak winglet, udah kayak firing MotoGP ya, yang menggunakan efek venturi. Wah, penghisap udara, lucu juga nih, keren keren keren. Bantalan pipinya nih teman-teman sekalian ya. Nah ini dia nih, ini warnanya kayak begini-gini nih, kita bisa lihat di sini ya. Ini tuh yang tricomposite itu ya, gabungan antara karbon, terus habis itu Kevlar, dan juga tadi itu fiberglass. Nih ekstraktornya 2 tadi ini buka tutupnya di sini ya, di bawah dagu di bawah dagu, terus di sini, terus di sini teman-teman sekalian. Apalagi nih yang bisa lihat. Nah ini yang di bagian dahi ya, ini bagian samping. Nah ini dia tuh teman-teman sekalian bisa lihat ya, aliran udaranya kayak apa ya. Terus ini ya pakai metal visor lock, dia pakai logam teman-teman sekalian. Vertikalnya 70 tadi ya, untuk yang itu 200-an ya lebih. Wow ya, tadi ada beberapa ukuran-ukuran kita bisa lihat lagi. Dan yang menarik adalah ternyata warnanya banyak banget ya, kayak di sini putih, hitam, terus itu abu-abu, terus yang grafisnya gini. Ini belum yang termasuk grafis-grafis MotoGP teman-teman sekalian. Ini aja udah cukup cakep ya, kayak R1R. Namun ternyata memang ini tuh tidak didesain sebagai helm-helm yang terjangkau sepertinya sih ya. Maksudnya terjangkau mungkin di bawah 1,5 juta rupiah gitu kalau dijual di Indonesia. Tapi ini sepertinya kalau perkiraan saya akan di atas 1,5 juta rupiah gitu lah. Melihat dari desainnya, terus habis itu terutama dari bahan-bahan yang dipakainya teman-teman sekalian. Saya yakin ini udah menggunakan DD ring. Terus habis itu ada kayak emergency yang bisa buat buka ini ya, buka paddingnya dari bawah ya. Terus habis itu ini dia teman-teman sekalian, roto translation untuk bisa buka tutup dari visornya. Ini hadir dari R1R gitu ya, dan helm-helm high end dari KYT lainnya. Nah jadi itu teman-teman sekalian ya, secara umum. Jadi nih homologasinya itu udah ECE 2206 ya, nama komersialnya R1R,
Ya tadi R1 composite, carbon fiberglass aramid, lapisan polistrinnya dan 3 ukuran, terus selnya juga 3 ukuran. Terus habis itu secara umum total semua ada 6 ukuran teman-teman sekalian. Visornya anti gores, anti UV, Max Vision, terus habis Max Vision 70, DD ring, perkiraan berat 1450 gram plus minus 50 untuk ukuran L. Nah, untuk ukuran M. Kalau L mungkin ya harusnya sih lebih ringan dikit ya, karena M sama L satu ukuran, tapi kan kalau ukuran L itu biasanya padding dalamnya lebih tipis ya, mungkin lebih minus 50. Nah itu kalau yang L, tapi kalau yang M plus 50, 1450 kayak gitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tambahan informasi mengenai KYT R1R. Mudah-mudahan ini juga akan jadi salah satu calon produk helm yang akan dirilis oleh KYT di Indonesia untuk model 2026 nanti. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.